Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pembahasan soal P3K Guru untuk tes P3K tahap kedua tahun 2025. Ini adalah video kedua. Soal yang pertama. Karena tingginya tingkat perundungan di sekolah Anda, maka diadakanlah program mengasah empati siswa. Setelah berjalan programnya selama 1 semester, Anda dan beberapa orang guru lain merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Sedangkan Anda bukan koordinator maupun anggota program tersebut, maka sikap Anda adalah A. Merasa bukan tanggung jawab Anda, B. Meminta koordinator dan anggota melakukan evaluasi kegiatan, C. Berupaya menggali informasi dari siswa mengenai program tersebut, D. Berdiskusi dengan koordinator dan anggota kegiatan mengenai target program yang diinginkan, E. Memfasilitasi diskusi antar guru yang menjadi anggota kegiatan dan yang bukan anggota. Nah, di sini kita diminta untuk ikut berpartisipasi walaupun bukan merupakan koordinator atau anggota dari suatu program sekolah. Nah, kita bisa memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi anggota kegiatan dan yang bukan anggota. Soal yang kedua. Anda adalah seorang guru IPA yang merencanakan studi lapangan dengan kegiatan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Namun Anda baru menyadari bahwa ada 5 orang siswa Anda yang memiliki kebutuhan khusus dan merasa tidak nyaman dengan aktivitas di lapangan. Waktu persiapan sudah sangat terbatas, akan tetapi Anda tetap ingin semua siswa Anda nyaman. Maka tindakan Anda adalah A. Mencoba memilih kegiatan lapangan yang membuat nyaman seluruh siswa. B. Memikirkan proyek lapangan yang dapat menarik perhatian siswa berkebutuhan khusus tersebut. C. Tetap melaksanakan kegiatan diikuti semua siswa karena telah direncanakan. Yang D. Mengelompokkan kegiatan lapangan sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga ada pilihan bagi mereka yang tidak suka aktivitas lapangan. Dapat dilakukan dengan melihat gambar atau membaca. Yang E. Mempersiapkan gambar dan bahan bacaan bagi siswa tersebut selama dalam perjalanan. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah pada saat di lapangan, yaitu kita mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya. Bagi siswa yang 5 orang yang berkebutuhan khusus tadi, yang tidak nyaman dengan aktivitas langsung dengan lingkungan, kita bisa menggantinya dengan media gambar atau dengan bahan bacaan. Soal ketiga, dalam rangka memotivasi siswa untuk membaca, Anda ingin menerapkan program literasi dengan pendekatan teknologi. Akan tetapi, belum semua siswa memiliki akses perangkat teknologi seperti HP di rumah. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membatasi program hanya untuk siswa yang memiliki HP saja. B. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas perangkat teknologi bagi siswa yang membutuhkan. C. Membuat program alternatif yang tidak memerlukan teknologi sehingga semua siswa bisa berpartisipasi. D. Menggabungkan program literasi berbasis teknologi dengan aktivitas lain seperti membaca buku secara fisik. Yang E. Menunda pelaksanaan program hingga semua siswa memiliki akses teknologi yang sama. Nah, di sini kita sudah merencanakan untuk memakai teknologi, namun belum semua siswa yang memiliki akses perangkat teknologi. Kita tidak boleh mundur, yaitu kita bisa menggabungkan program literasi berbasis teknologi ini dengan aktivitas lain yang seperti membaca buku secara fisik. Soal keempat, Anda adalah seorang guru IPS yang mengajarkan materi tentang sejarah. Salah seorang siswa Anda berpendapat bahwa semua perang terjadi karena alasan ekonomi. Bagaimana cara Anda mendorong siswa berpikir kritis tentang pernyataan ini? A. Meminta siswa mencari contoh perang yang tidak disebabkan oleh alasan ekonomi dan dijelaskan juga dengan alasannya. B. Menyetujui pendapat siswa tersebut sebagai bentuk menghargai opininya. C. Memberikan penjelasan singkat bahwa pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan sejarah. Yang D. Menghindari diskusi lebih lanjut karena pernyataan yang bersifat subjektif. Yang E. Meminta siswa tersebut menulis esai berdasarkan opininya dengan alasan-alasan. Nah, karena siswanya sudah beropini, kita minta dia untuk mencari contoh perang yang tidak disebabkan oleh alasan ekonomi dan beri juga penjelasannya. Soal kelima, hasil observasi proses pembelajaran di semester sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan siswa berkebutuhan khusus di kelas Anda
tidak mengalami peningkatan dibanding dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus di kelas lain, maka tindakan Anda adalah A. Menugaskan siswa yang pintar menjadi tutor untuk teman sebaya, khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. C. Menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus untuk mengetahui langkah efektif yang dapat dilakukan. D. Memeriksa efektivitas metode belajar siswa berkebutuhan khusus yang telah dilakukan dan menggantinya dengan metode yang lebih efektif. E. Memberikan perhatian khusus pada siswa yang berkebutuhan khusus selama pembelajaran di kelas. Jadi karena sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya tidak baik, maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita periksa dulu efektivitas metode yang sudah kita gunakan. Nah, setelah itu baru kita ganti dengan metode yang lebih efektif. Soal ke-6, Anda memiliki siswa dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan belajar. Sebagai seorang guru, ingin memodifikasi materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Maka upaya yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa saling berkolaborasi dan mengajarkan konsep tertentu sesuai keahlian mereka. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. C. Membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikan kepada siswa berdasarkan kemampuannya. D. Memberikan materi dengan tingkat standar kepada semua siswa. E. Fokus memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan bantuan ekstra. Nah, ini adalah konsep dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita buat beberapa versi dari materi yang sama namun tingkat kesulitannya berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Soal ke-7, dalam diskusi kelas, seorang siswa Anda berpendapat bahwa perubahan iklim tidak mempengaruhi kehidupan manusia karena alam akan menyesuaikan diri dengan sendirinya. Sebagai seorang guru, Anda ingin siswa Anda berpikir kritis tentang pernyataan itu. Maka sebagai seorang guru, Anda ingin siswa Anda berpikir kritis tentang pernyataan ini, maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengadakan debat kelas dengan meminta siswa mendukung atau menentang pendapat tersebut dengan bukti. B. Memberikan data ilmiah yang mematahkan pernyataan tersebut tanpa meminta tanggapan siswa. C. Meminta siswa mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda dan mempresentasikan argumen mereka. D. Mengabaikan pendapat siswa tersebut dan melanjutkan ke topik lainnya. E. Menyampaikan bahwa pendapat siswa tersebut tidak tepat dan memberikan penjelasan tambahan. Nah, kalau seperti ini, kita bisa adakan debat di kelas. Sehingga ini lebih memacu kemampuan berpikir kritis siswa. Soal ke-8, cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan literasi siswa adalah A. Menyediakan bahan bacaan yang menarik. B. Mengajak siswa diskusi tentang buku yang sudah dibacanya. C. Mengadakan pembiasaan membaca 10 menit sebelum pembelajaran. D. Mengoptimalkan peran perpustakaan. E. Membentuk komunitas membaca. Nah, dari kelimanya ini memang semuanya itu untuk meningkatkan literasi. Namun yang dapat secara langsung seorang guru lakukan itu adalah mengadakan pembiasaan membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Soal ke-9, Anda adalah seorang guru matematika. Di kelas Anda ada siswa berkebutuhan khusus yang sulit untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Anda ingin membantu kesulitan siswa Anda tersebut. Maka langkah yang Anda lakukan adalah A. Memberikan soal yang lebih sederhana sesuai kebutuhannya. B. Menggunakan media yang konkret seperti model fisik untuk membantu memahami konsep. C. Membebaskan siswa tersebut dari tugas matematika yang dianggap sulit. D. Meminta siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. E. Menyediakan waktu tambahan bagi siswa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini kita diharapkan untuk bisa mengatasi kesulitan siswa kita yang sulit untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Maka bisa kita bantu dengan menggunakan media. Medianya itu adalah media konkret seperti model fisik. Soal ke-10, dalam rangka meningkatkan program literasi, sekolah Anda mengadakan lomba literasi antar kelas. Beberapa siswa menyatakan enggan untuk ikut karena merasa terlalu sulit. Maka tindakan Anda adalah A. Menyederhanakan kriteria lomba agar lebih banyak siswa yang tertarik ikut lomba.
B. Mengganti lomba dengan kegiatan literasi lain yang tidak melibatkan kompetisi. C. Memberikan penghargaan kepada seluruh siswa yang mau berpartisipasi, bukan hanya pada pemenang. D. Membentuk kelompok diskusi kecil untuk membantu siswa yang merasa kesulitan mempersiapkan lomba. E. Memaksa siswa untuk ikut lomba. Yang E ini jelas salah. Yang paling tepat itu adalah kita berikan penghargaan kepada seluruh siswa untuk mau berpartisipasi. Karena tadi kendalanya itu adalah mereka enggan untuk ikut karena merasa terlalu sulit. Jadi dengan adanya penghargaan tentu mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah Bapak Ibu 10 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kita kelanjutkan lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.